kita masuk ke polimer, terdiri dari ada polimer termoplas dan termoset. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut ini, Bu? Iya, Mas Amar. Jadi polimer berdasarkan sifat tahan panasnya terbagi menjadi polimer termoplas dan polimer termoset. Baik. Polimer termoplas di sini adalah polimer yang tidak tahan panas. Jadi polimer ini mudah didaur ulang. Jadi kalau dia dipanaskan, dia akan mencair, kemudian bisa dicetak kembali, bisa didaur ulang. Baik. Itu seperti apa, Ibu ya? Nah, itu seperti kantong-kantong plastik gitu ya, dari polietilen dan PVC tadi, itu bisa didaur ulang. Gitu ya. Kemudian kalau polimer termoset, dia justru yang tahan panas. Jadi seperti untuk membuat setrikaan gitu kan, dia harus tahan panas. Nah, itu tidak bisa didaur ulang. Kalau yang kayak panci seperti itu, termasuk itu nggak, Bu, polimer yang termoset ini? Kalau kayak teflon, kayak gitu? Teflon, iya, termasuk yang tahan termasuk panas. yang tahan panas seperti itu ya? Iya. Baik, tadi yang kalau yang saya ulangi bahwa kalau polimer termoplas yang tidak tahan panas ya, Bu ya? Ya, tidak seperti tahan kantong panas. plastik. Kantong plastik itu, makanya kantong plastik tadi yang bisa diurai kembali ya? Iya, makanya tidak boleh kita menaruh makanan panas. Baik. Gitu, Dan kalau polimer termoset justru yang kuat panas. Tahan panas. Yang tahan panas seperti yang pembuatan setrika, teflon untuk alat-alat memasak ya, Bu ya. Iya, benar. Dan itu aman ya, Bu melamin ya. Itu aman ya. Kalau yang tadi yang termoplas kan tidak aman. Jadi bagi melamin kesehatan. kalau untuk makanan bisa dipakai melamin seperti itu. Baik. Ya. Nah, selanjutnya ini jenis polimer apa lagi nih, Bu? Ada yang terdiri, yang setahu saya ini saya baca ada sintetik dan alam. Iya. Iya, Mas Amar. Jadi berdasarkan asalnya, polimer terbagi menjadi polimer sintetik dan polimer alam. Baik. Nah, polimer sintetik itu sendiri, contohnya tadi plastik ya. Plastik kan banyak dibuat secara sintetik. Kemudian karet ya, seperti ban itu dibuat secara sintetik. Walaupun ada karet alam, tapi kurang bagus, jadi dibuat secara sintetik. Ya, kemudian kalau yang dari alam itu banyak kan dalam tubuh makhluk hidup, dalam tubuh kita itu kan juga banyak mengandung karbohidrat, atau di dalam hewan, di dalam tumbuhan itu banyak mengandung polimer alam, yaitu karbohidrat atau polisakarida. Oke. Jadi tadi kalau yang polimer sintetik itu terdiri dari seperti plastik, karet dan itu buatan ya, Bu ya, biasa. Ya. Dan kalau yang alam yang ada dalam tubuh makhluk hidup, dalam manusia, pada hewan, pada tumbuhan, seperti karbohidrat dan protein ini. Gitu. Kalau lemak tidak termasuk ya, Bu ya? Ya, lemak akan ada di dalam kandungan tubuh kita ya. Tapi lebih sering adalah karbohidrat dan protein. Dalam bahasan yang berbeda. Oke. Baik, mungkin kita sebelum masuk ke materi berikutnya yang mengenai karbohidrat. Tadi saya ingin mengulangi bahwa ada jenis-jenis polimer, ya ada jenis-jenis polimer. Bisa berdasarkan unsurnya, strukturnya, pembentukannya, berdasarkan sifat tahan panasnya, berdasarkan reaksi pembentukannya, gitu ya. Baik. Jadi itu penggolongan polimer. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ke karbohidrat ini, Bu. Karbohidrat. Tadi Ibu katakan karbohidrat ini ada di dalam manusia atau makhluk hidup ya? Makhluk hidup bisa. Unsurnya tersebut ya. Yang tadi kalau masuk dari berdasarkan asalnya kan ada di kategori polimer alam ya, Bu ya? Iya, betul. Ya. Mungkin kita bahas lebih dalam mengenai karbohidrat ini kali, Bu. Ya. Karbohidrat mempunyai struktur atau rumus CnH2ON. Karena di sini ada karbon dan ada hidrat. Jadi bernama karbohidrat. Ya. Kemudian klasifikasi karbohidrat, ada monosakarida, ada oligosakarida, termasuk di dalamnya disakarida, dan ada polisakarida. Ini tergantung dari jumlah monosakarida atau jumlah monomernya. Baik. Kalau monosakarida berarti dia hanya terdiri dari satu gula saja. Terdiri dari satu gula. Ya, atau monosakarida. Monosakarida sendiri ada digolongkan dua, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa jika dia memiliki gugus aldehid, sedangkan ketosa jika dia memiliki gugus fungsi keton. Aldosa dan aldosa adalah kalau jika memiliki gugus fungsi aldehid, sedangkan ketosa jika memiliki gugus fungsi keton. Kemudian di contoh glukosa di sini, yang glukosa banyak terdapat dalam glukosa darah, ya. Nah, jadi kalau kita kekurangan glukosa, kan kita bisa
pingsan gitu ya. Terus, ini dalam kandungan darah ya, dalam darah. Glukosa atau kandungan gula ya Bu, bisa dikatakan itu gula, juga gak? Ya. Glukosa kalau kelebihan juga tidak bagus gitu kan. Betul. Ya. Glukosa rumusnya seperti ini, dia mempunyai gugus aldehid. Sedangkan kalau fruktosa itu dia terdapat pada buah-buahan, dia mempunyai gugus keton. Kemudian kalau galaktosa, dia juga termasuk aldosa dan terdapat pada susu sapi. Baik, tadi saya mau mengulangi saat Bu tadi di fruktosa ya Bu ya. Tadi Ibu katakan ditemukan di buah-buahan. Ya. Buah-buahan, mungkin bisa disebutkan contohnya Bu, buah-buahan apa saja yang bisa kita temukan? Ya, seperti apa anggur, untuk dalam kandungan ya. fruktosa? Anggur banyak mengandung fruktosa. Baik. Ya. Anggur, pisang? Ya, bisa. Pisang ada ya Bu ya? Hampir semua tumbuhan. Ya. Baik. Nah, kalau sedang galaktosa biasanya adalah ada dalam susu sapi. Susu sapi. Ya. Dan ini adalah kandungan-kandungan yang positif untuk kesehatan kita kan Bu ya? Iya, baik. Betul. Nah, tadi kita udah sampai di galaktosa yang biasanya di dalam kandungan susu sapi. Nah, sekarang kita coba selanjutnya rumusnya Bu, atau kenapa rumusnya dari rumus dari glukosa ini ya, betul. Bisa ada yang menggunakan proyeksi Fischer, jadi bisa dilihat di slide. Proyeksi Fischer ini yang bentuknya lurus nih Mas ya. Okay. Ya, sedangkan ada bentuk cincin. Jadi ada bentuk cincin atau siklik. Nah, di sini kita bisa lihat di slide ya. Pada slide, ya? Kenapa istilahnya disebut cincin? Disebut cincin karena dia bentuknya siklik, melingkar. Jadi karena bentuknya melingkar, siklik, maka disebut cincin. Nah, bagaimana pembentukannya? Pembentukannya kita bisa lihat di sini. Untuk cincin piranosa adalah cincin yang mempunyai 6 atom C. Itu terbentuk dari OH pada C kelima atau hidroksil pada C kelima berikatan dengan atom C pada gugus aldehid C pertama. Sehingga pertemuannya ini membentuk turunan hemiasetal seperti ini. Nah, ini membentuk cincin segi 6 atau piranosa. Ya. Baik. Kemudian OH di sini menghadap ke bawah sehingga bernama alfa. Ya, jadi ada alfa D glukopiranosa. Ini untuk cincin yang piranosa tadi Bu. Ya. Cincin.